Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Esa Firmansah. Pada kali ini pada mata kuliah Strategi Algoritma dengan kode mata kuliah USA WP 2260107 pada program studi Teknik Informatika semester ganjil 2024-2025. Oke, pada pendahuluan pada mata kuliah ini, jadi selanjutnya mata kuliah ini dilakukan secara hibrid ya, dalam jaringan, secara daring dan luar jaringan, atau menggunakan LMS. Maka secara umum dapat didefinisikan bahwa perkuliahan saat ini meliputi absensi direkap secara otomatis pada setiap activity atau activity completion untuk setiap peserta perkuliahan. Dalam hal ini melakukan aktivitas di halaman lms.unsab.ac.id dengan melakukan checklist setiap aktivitasnya. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, nanti kita menggunakan sistem daring atau menggunakan Zoom, tapi tetap menggunakan LMS. Kemudian sistem penilaian menggunakan acuan patokan terdiri dari beberapa bagian. Dalam hal ini, tugas itu sebanyak 40%, distribusi dari tugas mandiri dan tugas terstruktur. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir, di mana bobotnya masing-masing 20% dan 40%. Nah, adapun tujuan umum dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat memahami beberapa strategi yang digunakan dalam memecahkan persoalan secara mampus sesuai dengan karakteristik persoalan tersebut. Sedangkan tujuan khususnya memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Membuat program untuk menyelesaikan persoalan dengan strategi yang tepat pula. Adapun pokok bahasan selama satu semester ini dimulai dari pengantar strategi algoritma, kompleksitas algoritma, kemudian tipe atau jenis-jenis dari algoritma itu sendiri seperti brute force, greedy, divide and conquer, decrease and conquer, deep first search atau DFS, dan best first search atau BFS. Algoritma lainnya ada algoritma backtracking, kemudian branch and bound, kemudian algoritma ASTAR, kemudian DCS, dynamic programming, pattern matching atau string matching atau text algorithm, kemudian teori P, NP, dan complete. Itu pokok bahasan mata kuliah strategi algoritma. Sumber atau referensinya diambil dari sini. Esa Firmansah, Strategi Algoritma, Konsep dan Pengembangan di Era Digital. Ini bisa dicek nanti bukunya di Marketplace. Kemudian Rinaldi Munir, Strategi Algoritma, Anaya Levitin, Introduction to the Design and Analysis Algorithm. Kemudian ada lagi Foundation of Algorithm. Selain itu ada juga ini agak lama ya, Introduction to Algorithm. Ini dari MIT. Kemudian Fundamental of Computer Algorithm. Ini buku-buku dasar yang menjadi bahan untuk mata kuliah ini. Selanjutnya kita kupas salah satu dari pengantarnya, yaitu definisi algoritma atau mohon maaf, definisi masalah atau problem ya. Kayak persoalan di sini. Yang dimaksud dengan persoalan itu merupakan sebuah pertanyaan atau tugas yang akan kita cari jawabannya. Contoh,
persoalan dalam hal pengurutan. Mungkin setiap hari Anda sudah bertemu dengan hal-hal seperti ini, sering melakukan mengurutkan implementasinya pada beberapa aplikasi, sering bertemu dengan pendekatan naik dan turun barisan nilai di dalam senarai yang terurut. Jadi diurutkan berdasarkan terbesar atau terkecil. Dan biasanya pada pengurutan itu akan bersinggungan dengan yang namanya pencarian. Sebagai contoh di sini, tentukan apakah suatu bilangan X terdapat di dalam sebuah senarai S yang berisi N buah bilangan bulat. Jawabannya, ya jika X ditemukan di dalam senarai, atau tidak jika X tidak terdapat di dalam senarai. Masalah atau problem. Dalam hal ini, instansiasi persoalan merupakan parameter nilai yang diasosiasikan di dalam sebuah persoalan. Jawaban terhadap instansiasi persoalan disebut sebagai solusi. Biasanya dalam kehidupan nyata, kita sering menganalogikan sebuah masalah diselesaikan dengan sebuah solusi. Atau solusi merupakan sebuah pemecah dari sebuah masalah. Contoh, selesaikan persoalan pengurutan untuk senarai S. Sini ada senarai S terdiri dari 7 bilangan, di mana 7 bilangan ini sering dinotasikan dengan N. Senarai S-nya terdiri dari angka 15, 4, 8, 11, 2, 10, dan 19. Maka solusinya dari kumpulan bilangan tadi atau dalam senarai S diurutkan berdasarkan nilai terkecil. Maka solusinya di sini adalah 2, 4, 8, 10, 11, 15, dan 19. Selanjutnya, definisi algoritma. Untuk sebuah persoalan dengan instansiasi yang besar, solusi akan menjadi lebih sulit ditentukan. Maka diperlukan sebuah prosedur umum yang berisi langkah-langkah penyelesaian sebuah algoritma. Maka didefinisikan dalam hal ini adalah algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi sebuah keluaran. Ini ya. Berarti bisa kita dapatkan akan muncul sebuah sistem. Jika didefinisikan sebuah sistem, pasti terdiri dari input, proses, dan output. Nah, selanjutnya terkait dengan algoritma sendiri, maka diperlukan sebuah analisis. Di mana analisis di sini memiliki tujuan adalah mengukur kinerja atau sebuah performa. Karena sebuah algoritma akan dicari performanya dari sisi kemangkusannya, efisiensi. Algoritma yang baik adalah algoritma yang mangkus, dalam hal ini adalah efisien. Maka untuk mengukurnya diperlukan sebuah alat ukur. Alat ukur untuk kemangkusan algoritma didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan waktu atau kompleksitas waktunya, kemudian berdasarkan ruang atau berdasarkan kapasitas ruang. Untuk waktu biasa didefinisikan dengan T besar ya. Kemudian untuk ruang biasa dikasihkan sebagai S besar. Di mana N merupakan ukuran masukan yang diproses oleh algoritma. Sebagai contoh, ini alat ukur, ada penggaris, kemudian ada timbangan kue, ada gelas ukur, dan yang lain.
Kemudian ilustrasi di bawah di sini, saya yakin kita semua akan melakukan ini, cek networking, mengukur kekuatan atau traffic internet kita jika ada masalah. Jika jaringannya baik-baik saja, terasa normal koneksinya, kita tidak akan melakukan pengecekan ini. Ini silahkan nanti dilanjutkan di kelas ya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di grup WA, di grup WA kelasnya, atau silahkan di komentar di YouTube ini. Kemudian, definisi strategi algoritma. Biasa dikenal dengan algoritma desain teknik, di mana pendekatan umum untuk memecahkan sebuah persoalan secara algoritmis yang dapat diterapkan pada bermacam-macam persoalan dari berbagai bidang komputasi. Artinya, di sini yang diperlukan adalah logical thinking and scientific method. Logika berpikir. Nah, Levitin dalam bukunya, dia menjelaskan alasan diperlukannya sebuah strategi algoritma. Yang pertama, dijadikan sebagai panduan atau guideline untuk merancang algoritma bagi persoalan baru. Kemudian, dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan perancangan yang mendasarinya. Dan berikut contoh-contoh yang sudah dibahas sebelumnya terkait dengan algoritma yang banyak ditemukan. Selanjutnya, klasifikasi strategi algoritma itu dibagi menjadi 4 bagian. Ini secara general ya, atau secara umum. Yang pertama, strategi solusi langsung, atau biasa dikenal sebagai direct solution strategies. Di mana strategi ini didefinisikan nanti oleh dua buah algoritma, yaitu algoritma brute force dan greedy. Algoritma brute force itu bersifat langsung, lempang, karena dia memiliki sifat straightforward. Kemudian strategi berbasis pencarian pada ruang status atau state space based strategies, di mana algoritma ini diantaranya adalah algoritma backtracking dan branch and bound. Strategi yang ketiga, solusi atas bawah atau top down solution strategies, di mana algoritmanya yang masuk kategori ini adalah divide and conquer atau decrease and conquer. Dan yang terakhir, strategi solusi bawah atas, bottom up solution strategies. Ini yang sedang ramai saat ini dengan dynamic programming. Kan tetapi ada catatan bahwa klasifikasi ini tidak kaku, bisa berbeda bergantung pada pendekatan yang digunakan. Kayak gambar di samping ini hanya ilustrasi berdasarkan algoritma yang secara langsung aktual large pet atau brute force bersama dengan greedy algorithm. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.